Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zahra. Saya dari kelas Bisnis Digital Sore. NPM saya 21130044. Saya dari kelompok 1. Sektor yang saya ambil adalah sektor energi. Kemudian emiten yang saya ambil adalah PT Bayan Research Tbk atau Bayan. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan metode dalam pembuatan riset report saya, yaitu metode top-down. Metode ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menjelaskan makroekonomi, yang kedua menjelaskan tentang sektor atau industri, dan yang ketiga menjelaskan tentang perusahaan. Berikut informasi yang disajikan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2024. Berikut adalah poin utama dari isi gambar tersebut. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 ditunjukkan dengan angka 1,50%, 4,95%, dan 5,03%. Yang kemungkinan menggambarkan pertumbuhan dalam konteks tertentu seperti kuartal ke kuartal, tahun ke tahun, atau total pertumbuhan produk domestik bruto. Nilai PDB untuk triwulan 3 2024 mencapai 5,638,9 triliun. Perkembangan secara grafik, terdapat grafik batang yang menggambarkan pertumbuhan PDB tahun 2022 hingga 2024. Grafik ini menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi selama beberapa periode sebelumnya. Gambar ini menunjukkan upaya untuk menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia yang stabil atau perkembangan pada kuartal 3 2024 dengan menggunakan data kuantitatif berupa angka dan grafik. Berikut domestic economy indicator. Dalam dokumen tersebut menampilkan berbagai indikator ekonomi domestik yang menggambarkan kinerja perekonomian Indonesia. Berikut penjelasan berdasarkan 3 grafik yang ditampilkan. Satu grafik yang pertama, grafik diagram batang dan garis menunjukkan hubungan antara beberapa indikator seperti inflasi, suku bunga, atau pertumbuhan konsumsi domestik. Analisis indikator ini biasanya menunjukkan stabilitas ekonomi domestik. Jika inflasi terkena dan suku bunga terjaga, hal ini mendukung pertumbuhan konsumsi masyarakat. Yang kedua, grafik kedua, jenis grafik batang dengan tren garis kemungkinan besar mencerminkan data konsumsi, investasi, atau aktivitas ekonomi lainnya. Fluktuasi dalam grafik dapat menunjukkan perubahan aktivitas ekonomi seperti belanja konsumen atau investasi domestik. Pola naik atau turunnya membantu menunjukkan apakah aktivitas ekonomi menguat atau melemah. Grafik ketiga, grafik trend time series kemungkinan besar menunjukkan pergerakan nilai tukar mata uang atau indikator pasar saham. Grafik ini memberikan gambar tentang stabilitas ekonomi dari perspektif nilai tukar rupiah atau indeks saham. Pergerakan stabil atau cenderung menguat biasanya mencerminkan kepercayaan pasar. Lalu berikutnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024, PT Bayan Research atau Bayan menargetkan pertumbuhan signifikan melalui peningkatan produksi dan penjualan batu bara. Produksi batu bara direncanakan mencapai 55 sampai 50 juta ton, meningkat sekitar 15% hingga 20% dibandingkan dengan 48 juta ton pada tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh ekspansi tambang North Pakar di Tabang. Target ini menjadikan Bayan sebagai produsen batu bara terbesar ketiga di Indonesia setelah Bumi Resource 80 juta ton dan PT Adaro Energi 64 juta ton. Inflasi pada tahun 2024 di Indonesia diproyeksikan tetap terjaga pada kisaran target 2,5%, lebih kurang 1% dengan kontribusi utama dari perkendalian inflasi inti serta volatilitas harga pangan yang semakin menurun. Bank Indonesia atau BI terus memperkuat kebijakan moneter pro-market untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mendukung pencapaian sasaran inflasi dan menarik modal asing.
BI juga mempertahankan kebijakan suku bunga yang bersifat forward-looking untuk mengantisipasi gejolak global seperti pelemahan nilai tukar dan kenaikan harga energi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan inflasi yang terkendali memberikan dampak positif, terutama terkait biaya operasional dan investasi. Kebijakan BI juga menciptakan iklim stabil untuk ekspor, yang merupakan bagian penting dari pendapatan pertumbuhan seperti Bayan Resort. Selain itu, kebijakan moneter ini membantu menjaga daya beli domestik dan kelangsungan proyek-proyek baru yang memerlukan investasi besar. Ikut PT Bayan Resort Tbk, Bayan Stock Price Data. Berikut data-datanya, tutup sebelumnya 20,300.000, 20.300.000, rentan hari 20.700.000, rentang tahun 21,375.000, kapitalitas pasar 683,33 TIDR, rasio PE untuk 45,25, volume rata-rata 165,88 ribu, hasil dividennya 1,39%. Selanjutnya, Bayan Stock Price Performance 1 day 0,86%, 5 week 20,2,89%, 1 month 13,75%, 6 month 17,67%, year to date 2,63%. Lalu selanjutnya shareholder-nya Low Tak Wang 40,16%, Inline Low 22,0%, dan Public 21,36%. Berikut ringkasan performa PT Bayan Tbk. Total pendapatan 1Q2024 ada di 12,4 triliun, 2Q24 di 12,35 triliun, di 3Q24 di 14,77 T, dan QOQ-nya di 14,77 T. YOU-nya ada di 52,03 triliun. Lalu gross profit atau laba kotornya sekian. Lalu operating profit, EBITDA, profit before tax, dan net profit. Profil perusahaan, Bayan Group merupakan inovator di bidang industri pertambangan batubara di Indonesia dan terus memiliki metode dan teknologi baru untuk mengukuhkan posisinya sebagai salah satu produsen batubara berbiaya terendah di Indonesia. Bayan Group misalnya adalah perusahaan tambang pertama di Indonesia yang memanfaatkan truck seam blasting di tambang wahana dan saat ini menggunakan beberapa truk pengangkut batubara terbesar di Indonesia dengan kapasitas hingga 250 ton. Bayan Group telah menerapkan Fleet Management System atau FMS di lokasi tambang-tambang untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional. Tongkang teknologi lain yang mendukung operasi kami adalah menyebarkan radar stabilitas lereng geoteknik untuk memantau lereng dan memberikan prediksi kegagalan lereng yang akurat. Kami berharap tren pemanfaatan teknologi baru dan metodologi inovatif akan terus berlanjut. Lalu Bayan Group memiliki beberapa infrastruktur batubara terdepan di Indonesia dengan kepemilikan atas Balikpapan Coal Terminal, dermaga
perkasa dan wahana, serta 2 floating transfer beds atau KFT. Fasilitas-fasilitas ini mencakup kemampuan untuk membongkar muatan batubara, menimbun batubara, dan membuat kapal pada kecepatan antara 3.000 hingga 8.000 ton per jam. Sebagian besar fasilitas ini juga dapat mencampurkan batubara dari berbagai tempat penimbunan dan kualitas. Berikut takernya: IPO date, share price, transaction volume, market cap, scale shareholder, total employee, dan bisnis line. Lalu, bidang usaha Bayan Group dibangun berdasarkan kekuatan pengalaman kami di Indonesia. Minat bisnis Direktur Utama dan pendiri Bayan Group, Dato Dr. Lau Tukwang, bermula di Indonesia pada tahun 1973 saat beliau mendirikan PT Jaya Samples Indonesia atau JSI sebagai kontraktor pekerjaan tanah, pekerjaan umum, dan struktur kelautan. JSI dengan cepat menjadi perintis dalam pekerjaan fondasi tumpuk yang kompleks dan menjadi kontraktor terkemuka di Indonesia di bidang-bidang di atas selama era 1980-an dan 1990-an. Pada tahun 1988, JSI merambah ke pertambangan batubara, kontrak, dan menjadi kontraktor tambang terkemuka hingga tahun 1998 saat Dato Dr. Lau mengakuisisi PT Gunung Bayan Pertama Coal Balikpapan Coal Terminal di bawah DPP. Memiliki kapasitas 2,5 juta ton per tahun di bawah kepemimpinan Dato Dr. Lau Kong Group dengan cepat transformasi menjadi perusahaan tambang batubara terintegrasi vertikal yang sukses dan berreputasi. Bayan Group dibentuk melalui sejumlah akuisisi strategis di sektor batubara dan didirikan dengan rekam jejak terbukti dalam mengembangkan tambang batubara baru atau Greenfield. Di tahun-tahun terakhir, proyek Tabang atau Pakar telah beradaptasi dari operasi pertambangan berskala kecil yang hanya memproduksi 1,9 juta ton pada tahun 2014 hingga memproduksi sekitar 22,7 ton batubara pada tahun 2018. Hal ini telah secara pesat meningkatkan posisi Bayan di pasar batubara menjadi produsen batubara peringkat 5 teratas di Indonesia. Pertumbuhan lebih lanjut telah direncanakan untuk tahun-tahun berikutnya dengan target untuk meningkatkan proyek Tabang dan Pakar agar memproduksi lebih dari 60 juta ton per tahun pada 2026. Berikut sorotan kinerja. Financial strength dan probability rank. Lanjut, liquiditas ratio. Berikut adalah lampiran schedule PT Bayan Resort dan entitas Anuka Sub. Berikut adalah lampiran 1, lalu lampiran 2 schedule PT Bayan Resort Tbk. Lalu selanjutnya valuasi dan rekomendasi. Valuasi: dalam melakukan valuasi saham PT Bayan Resort, kami menggunakan metode discount cash flow modal. Berikut WACC. Nilai WACC digunakan dalam perhitungan adalah 7,87%, mencerminkan biaya rata-rata modal yang diperoleh dari ekuitas dan utang. Lalu risk-free rate, tingkat imbal hasil bebas risiko digunakan sebesar 0,55%, biasanya berbasis obligasi pemerintah.
Lalu ada cost of debit, biaya utang untuk perusahaan adalah 5,58%, mencerminkan biaya rata-rata bunga yang harus dibayarkan atas utangnya. Lalu cost of equity, biaya ekuitas yang digunakan dalam perhitungan adalah 7,88%, mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor ekuitas. Lalu grafik saham, terdapat grafik harga saham PT Bayer Resort yang menunjukkan tren pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Ini mencerminkan fluktuasi nilai saham selama periode tertentu. Berikut ada valuasi rekomendasi analisis SWOT. Berikut kekuatan PT Bayer Resort Tbk merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia dengan operasi yang terintegrasi dari penambangan hingga logistik. Perusahaan ini memiliki portofolio produk yang beragam termasuk batu bara, semi coking dan sub-bituminous dengan kadar sulfur rendah yang diminati di pasar internasional. Lalu kelemahannya, ketergantungan yang tinggi pada pasar batubara global membuat PT Bayer Resort Tbk rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan permintaan pasar. Selain itu, operasi yang tersebar di berbagai lokasi dapat menimbulkan tantangan dalam hal efisiensi operasional dan manajemen risiko. Lalu peluangnya adalah permintaan global yang terus meningkat untuk sumber energi, terutama di negara-negara berkembang, membuka peluang dari PT Bayer Resort Tbk untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan volume penjualan. Selain itu, diversifikasi produk dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar internasional. Terakhir, ancaman perubahan regulasi pemerintah terkait lingkungan dan energi serta tekanan dari komunitas global untuk mengurangi emisi karbon dapat mempengaruhi operasi dan profitabilitas PT Bayer Resort Tbk. Selain ini, persaingan yang ketat dengan produsen batu bara lain, baik domestik maupun internasional, dapat mempengaruhi posisi pasar perusahaan. Berikut rekomendasinya. Berikut grafik rekomendasi. Pada saat ini harga sedang berada di area konsolidasi dengan area resistance ada di harga 20.200 dan support di 20.000 dan harus menunggu sinyal berikutnya apakah harga akan naik atau turun. Terakhir, disclaimer. Pandangan yang diungkapkan dalam riset ini secara akurat mencerminkan pandangan pribadi, analisis terkait security atau penerbit yang menjadi subjek riset, dan tidak ada bagian dari kompensasi analisis yang telah, sedang, atau akan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pernyataan rekomendasi atau pandangan tertentu dengan riset ini. Analisis yang bertanggung jawab utama atas penyusunan riset ini telah mengambil langkah yang wajar untuk mencapai dan mempertahankan independen serta objektivitas dalam memberikan rekomendasi apapun. Dokumen ini hanya untuk tujuan informasi dan pengguna oleh penerima. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apapun, dokumen ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli sekuritas apapun. Setiap rekomendasi yang terancam dalam laporan ini mungkin tidak sesuai dengan semua investor. Selain itu, meskipun informasi yang terkadang di dalamnya diperoleh dari sumber yang dianggap dapat dipercaya, keakuratannya, kelengkapannya, dan keandalannya tidak dapat dijamin. Berikut adalah hasil riset report saya, dan terima kasih.